Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini hari Rabu 5 April 2023. Dan renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 hingga 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Injil pada hari ini berfokus kepada Yudas, salah seorang dari 12 murid Yesus yang terpilih. Yudas mempunyai segala-galanya yang dia perlukan untuk menjadi seorang rasul yang hebat. Dia seorang yang murah hati, dan itulah sebabnya Yesus memilih dia. Tuhan tidak pernah mentakdirkan seseorang untuk gagal. Jadi apa yang berlaku kepada Yudas? Pada suatu ketika, dia menghentikan persahabatannya dengan Yesus. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa pada saat Yesus berbicara mengenai roti kehidupan yang direkodkan dalam Yohanes bab 6, Yudas tidak dapat menerima bahwa dia perlu makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Yesus pasti salah, dan oleh itu dia adalah Mesias palsu. Di dalam Yohanes bab 6 ayat 64 memberitahu kita bahwa Yesus tahu siapa pengkhianatnya. Namun demikian, Yesus memberi Yudas peluang untuk kekal sebagai orang yang jujur. Tetapi sebaliknya, Yudas malah tetap tinggal bersama murid-murid yang lain dan menjadi seorang munafik dan memulakan rencana
yang akan membawa kepada pengkhianatannya terhadap Yesus, sahabat dan gurunya sendiri. Saudara dan saudari, situasi pribadi kita sendiri ada kalanya tidak jauh berbeza dengan Yudas. Seringkali wujud keraguan-raguan di dalam hati kita terhadap Yesus dan segala yang diajarkannya. Seringkali juga kita merasa membuang-buang waktu ketika melakukan pelayanan terhadap sesama, karena merasa Tuhan itu jauh atau tidak hadir sama sekali. Namun pada hari ini, saudara dan saudari, kita diperingatkan oleh Injil Tuhan bahwa di sebalik kelemahan kita sebagai manusia, kita harus berusaha keras menjaga iman dan kepercayaan kita agar kita tidak mengikut jejak langkah Yudas yang mengkhianati sahabatnya sendiri. Biarlah kita sentiasa menguatkan kepercayaan kita dengan merenung dan mengingat kembali bagaimana Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada kita agar kita beroleh hidup kekal bersama Bapa di surga, dan bukannya menjadi seperti Yudas yang akhirnya dimakan oleh rasa penyesalan sehingga mencabut nyawanya sendiri. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.